warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriela Pembarati Lintin, dosen program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Tadulako. Adapun bidang keilmuan saya adalah ilmu biomedik dengan berfokus pada bidang anatomi. Tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan prinsip DIA, D, Delivery, yaitu bagaimana cara penyampaian materi pembelajaran atau perkuliahan kepada mahasiswa. Terkait dengan hal tersebut, maka saya menerapkan beberapa strategi, yaitu penyampaian materi perkuliahan dengan cara yang menarik, pembelajaran secara langsung melalui praktikum di laboratorium, dan inovasi pembelajaran mandiri sebagai pengembangan dari student center learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk fokus dan lebih mempersiapkan diri untuk menerima materi yang diberikan. I, interaction, yaitu bagaimana interaksi dengan mahasiswa. Strategi yang saya lakukan adalah saat perkuliahan, saya akan membuat mahasiswa untuk dapat aktif selama pemberian materi perkuliahan melalui sesi tanya jawab, kuis, dan diskusi menarik seputar materi yang diajarkan. Hal ini membuat mahasiswa dapat memusatkan perhatiannya pada materi yang diberikan. Selain itu, saya menunjukkan sisi profesionalitas di mana mahasiswa dapat menghubungi saya kapan saja, baik itu face to face atau pada berbagai platform media sosial jika terdapat pertanyaan, konsultasi, atau membutuhkan arahan terkait pembelajaran dan perkuliahan. A, assessment, yaitu bagaimana melakukan penilaian kepada mahasiswa. Nah, untuk hal ini, pada awal perkuliahan, mahasiswa akan dijelaskan terkait kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan ini akan dijelaskan item apa saja yang akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian serta metode penilaian yang akan dilakukan. Selain penilaian sumatif dalam bentuk nilai yang merupakan hasil kemampuan mahasiswa, saya juga melakukan penilaian formatif dalam bentuk feedback atau umpan balik positif kepada mahasiswa. Saat ini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Anatomi 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini terbagi atas kuliah atau lecture dan praktikum di laboratorium anatomi. Penyusunan rencana program kerja dan pembelajaran semester didasarkan atas kurikulum Fakultas Kedokteran yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan profesi dokter Indonesia. Mata kuliah ini merupakan salah satu ilmu dasar di bidang kedokteran yang menjelaskan tentang struktur dasar dari tubuh dengan persepsi bentuk, letak, ukuran, dan hubungan antar berbagai struktur tubuh berdasarkan sistem. Mata kuliah ini diawali dengan terminologi kedokteran, anatomi deskriptif, pengenalan sistem organ. Adapun materi yang termasuk adalah sistem skeletal, sistem muskular, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, dan sistem limfatik. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa mampu mengetahui, memahami dasar-dasar anatomi, anatomi deskriptif, struktur dasar tubuh manusia, pengenalan sistem organ termasuk pembagiannya secara fungsional. Kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami terminologi kedokteran dan penggunaan roots, prefix, suffix dalam istilah kedokteran. 3. Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan mengenai sistem skeletal. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai otot, sendi, tendon, dan ligamen yang berada pada sistem muskular. 5. Mahasiswa mampu menyebutkan, menunjukkan, dan menjelaskan mengenai anatomi sistem kardiovaskular. Keenam, mahasiswa mampu menyebutkan, menunjukkan, menjelaskan anatomi sistem respiratori. Ketujuh, mahasiswa mampu menyebutkan, menunjukkan anatomi sistem limfatik.
Topik yang akan diberikan pada mata kuliah ini adalah dasar-dasar anatomi, terminologi kedokteran, anatomi sistem skeletal, anatomi sistem muskular, anatomi sistem kardiovaskular, anatomi sistem respirasi, dan anatomi sistem limfatik. Referensi belajar yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran pada mata kuliah ini adalah textbook anatomi, atlas anatomi untuk visualisasi, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan masing-masing topik tertentu dengan batas minimal 5 tahun terakhir, dan video-video pembelajaran. Pada setiap topik materi yang diberikan, terdapat kuliah dan praktikum, dan pada masa pandemi COVID, proses perkuliahan dilakukan secara online melalui platform Zoom Meeting. Sedangkan praktikum akan dilakukan secara offline dan mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk memenuhi protokol kesehatan. Pada proses praktikum yang dilakukan di laboratorium, saya akan memberikan materi yaitu tentang struktur dari tubuh manusia berdasarkan sistem secara langsung pada preparat basah atau kadaver dan preparat kering atau manekin. Berikut saya tampilkan RPKPS pada mata kuliah anatomi. Untuk mendukung pengembangan pembelajaran yang diharapkan dapat berdampak positif pada kemampuan mahasiswa, maka beberapa inovasi saya lakukan, yaitu pembelajaran mandiri dalam bentuk peer mentoring, yaitu pembelajaran tutor sebaya, agar mahasiswa dapat saling berbagi ilmu dan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang nyaman di laboratorium. Pembuatan video pembelajaran untuk mahasiswa hingga pembuatan manekin berbahan dasar sederhana. Sebagai evaluasi praktikum, maka mahasiswa akan diberikan tugas praktikum berdasarkan topik materi yang selanjutnya akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Adapun komponen penilaian yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang berbasis Computer Based Learning Test atau CBT, Pre-Practical Session Test atau PPST yang dilakukan sebelum setiap topik diberikan untuk menilai pengetahuan awal dari mahasiswa, pretest dan post-test, penilaian laporan praktikum, ujian mid semester praktikum, dan ujian final semester praktikum dalam bentuk tentamen dengan proporsi penilaian. Baiklah, demikian penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan video terkait perkuliahan pada salah satu topik materi di anatomi 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya dari mata kuliah anatomi 1, yaitu terkait dengan anatomi sistem respirasi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang anatomi kardiovaskular, kali ini kita pindah ke materi yang tidak kalah menarik, dan saat ini lagi booming ya, karena kita lagi dalam pandemi COVID, sehingga banyak kan kita tahu bahwa pandemi COVID ini pasti menyerang sistem respirasi, tapi ternyata banyak juga sih yang diserang, tapi yang paling utama dia serang itu adalah sistem respirasi. That's why kita sebagai calon dokter, adik-adik sebagai calon dokter wajib untuk tahu dasar dari sistem respirasi ini, yaitu anatominya ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini adik-adik itu nanti akan diharapkan bisa menyebutkan, menunjukkan, dan menjelaskan anatomi dari sistem respirasi. Kemudian pada pembelajaran mata kuliah anatomi 1 ini dengan topik sistem respirasi, adik-adik akan membahas terkait nasalis anterior, anatomi kavitas nasalis, anatomi dari sinus paranasalis, nasofaring, orofaring, laringofaring, laring, trakea, dinding toraks, kavitas torakis, pulmo, dan rongga pleura. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti biasa, kalau kita belajar tentang anatomi, ada hal yang wajib kita pelajari ya,
pertama kalau kita belajar suatu struktur sistem, jadi kita harus tahu struktur apa saja yang terdapat di dalamnya. In case nanti kita akan belajar sedikit tentang fungsinya apa, gitu kan. Kemudian posisinya di mana, ya, posisinya di mana, bentukannya seperti apa. Jadi kalau belajar tentang anatomi wajib tahu tentang posisi dan bentuknya juga, ya. Nanti itu akan berguna buat kalau kita melakukan pemeriksaan pada pasien nantinya. Oke, selanjutnya vaskularisasi atau pembuluh darah apa saja yang terdapat pada struktur tersebut. Kemudian setiap juga struktur punya yang namanya nervous system, baik itu simpatis dan parasimpatis, ya. Selalu adik-adik ingat ini. Kalau misalnya belajar tentang anatomi, keempat bagian ini wajib kalian pelajari. Oke. Nah, ini kita belajar dulu dan tahu dulu tentang prevalensi penyakit-penyakit dari sistem respirasi. Penyakit-penyakit kan banyak tuh, dari yang sekarang pandemi sudah jelas ya, tahun 2020 pandemi COVID, dan bahkan di seluruh dunia itu prevalensinya luar biasa sampai terjadi pandemi ini. Kemudian di Indonesia sendiri, penyakit TBC merupakan penyebab kematian kedua setelah stroke. Jadi luar biasa banyak ya. Jadi kita sebagai dokter nanti, adik-adik sekalian nanti kalau sudah jadi dokter akan bekerja, dan pas bekerja di lapangan pada pasien ya, pastinya akan betul-betul banyak berhadapan dengan penyakit-penyakit pada sistem respirasi. Salah satunya juga yang tinggi ini adalah TBC. Kemudian kalau di Amerika sendiri itu banyak ya juga gangguan-gangguan respirasi, baik itu gangguan respirasi obstruktif, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, lanjut. Inilah hubungan yang sangat berhubungan ya dengan yang namanya sistem respirasi. Adik-adik sudah tahu pencemaran oleh karena pabrik, kemudian merokok ya, kemudian sampai menggunakan oksigen, polusi udara ya, banyak sekali. Nah, apa sebenarnya fungsi dari sistem respirasi? Jadi sistem respirasi itu kita bagi atas dua ya, yang upper atau yang bagian atas dan yang bawah. Ya, jadi kalau yang upper yaitu atau yang atas itu fungsinya untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh, posisinya sebagai warming. Kemudian juga ternyata pada bagian atas dari sistem respirasi itu akan mempunyai tugas untuk mendefense against pathogens yang masuk ya, atau menjadi awal ya. Jadi kalau misalnya ada udara yang masuk, istilahnya masuk ke dalam tubuh kita melalui nasalis ya, atau di hidung kita, itu akan ada serangkaian defense mechanism ya, untuk supaya mengurangi segala macam mikroorganisme atau patogen-patogen yang masuk. Kemudian juga sudah jelas pasti fungsinya sebagai transport gas dalam artian oksigen ya. Oke, oksigen, dan nanti kalau yang keluar itu adalah karbon dioksida. Oke. Kemudian lower respiratory system. Nah, kalau lower respiratory system ada tambahan nih. Nah, kalau respiratory system di bagian bawah itu ada, kalau kita bersuara saat ini itu kita akan mempunyai, jadi kita kan nanti pita suara tahu ya adik-adik. Nah, pita suara itu adalah plica vokalis, itu terdapat pada sistem respirasi ya, pada laring ya, nantinya kita akan pelajari pada materi ini. Kemudian juga itu akan terjadi gas exchange atau pertukaran gas pada pulmo atau paru-paru ya. Kemudian juga untuk homeostasis sudah jelas ya, karena maintenance of homeostasis atau pH itu juga terdapat pada sistem respiratori. Oke, kita lanjut ke tractus respiratorius. Nah, kalau kita belajar tentang tractus respiratorius ya adik-adik, kita akan mempelajari sebuah pohon. Nah, kalau pohon, air yang terdapat di tanah nanti akan diserap oleh akar ya, kemudian nanti akan melewati batang, kemudian ke ranting-ranting, dan akan ke daun-daunnya ya. Itu prosesnya. Nah, kalau tractus respiratori itu kita anggap ya, kita umpamakan seperti pohon yang terbalik. Jadi udara, nah kita lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, udara itu masuk dulu ke nostril, kemudian dia akan menuju ke nasal cavity ya, ke nasal cavity, kemudian nanti akan ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea ya,
Kemudian nanti akan terbagi dua ya melalui bronchus principalis pulmodextra kalau di kanan, dan yang ke kiri itu adalah bronchus principalis pulmosinistra. Oke, saya sedikit gambarkan. Nah, ini yang trakea. Kemudian ini laring, faring, cavitas nasalis, dan nostril. Itu adalah tractus respiratorius. Jadi nanti udara ini akan langsung masuk dari sini, dari bagian nostril sampai nanti ke pulmo. Nah, kenapa kita umpamakan seperti pohon? Nah, kalau ya ini pohon yang banyak daunnya ya. Karena kenapa? Ternyata pada pulmo itu, kalau nanti belajar di laboratorium, itu kelihatan kayak tidak berongga. Padahal sebenarnya bronkus itu istilahnya pulmo itu atau paru-paru ya, baik itu dextra maupun sinistra, itu berongga ya. Nanti semacam kayak ada cabang-cabangnya. Nanti pada di ujungnya itu betul-betul ujungnya itu namanya alveolus, itu nanti akan terjadi proses pertukaran udara CO2 dan O2 dan CO2-nya di situ. Nah, itu akan seperti rongga. Jadi sebenarnya berongga ya. Pulmonya ini. Oke, kita lanjut ke sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini ada 4 ya, ada 4. Pertama, sinus maxillaris. Sinus ini sebenarnya adalah sebuah rongga yang berisi cairan sekret mukus. Ya, kalau misalnya dia aman, tidak terkena patogen atau mikroorganisme, dia tidak akan infeksi. Sedangkan kalau dia terkena patogen dan mikroorganisme, itulah yang disebut dengan sinusitis. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah dengar sebelumnya ya. Pernah dengar enggak tentang sinusitis adik-adik? Pernah ya? Si dokter ya dokter. Oke, baik. Sekarang kita lihat ada beberapa sinus ya. Kalian lihat kursor saya, ada sinus maxillaris, ya kiri dan kanan ya. Kalau kita lihat, kalau kalian lihat di ini saya warnanya tempatnya di sini pada putih. Kemudian ada nanti sinus ethmoidalis, ada 3 ya, media, anterior dan posterior, kiri kanan ya, dextra sinistra. Kemudian kalau berdasarkan, kalau ini kita lihat secara potongan frontalis. Kalau yang sagittal kita bisa lihat 2. Yang pertama sinus frontalis yang bagian atas, dan sinus sphenoidalis. Oke, jadi dari sinus frontalis dan juga sinus sphenoidalis, dia terletak di bagian belakang posterior. Jadi dia ini kan vomer ya. Jadi di sini nanti di bagian belakangnya ya, di bagian belakangnya ini itu adalah sinus sphenoidalis. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau ditanyakan bisa angkat tangan, langsung unmute aja. Oke, Heri Sarambu, silakan Heri. Permisi dokter, baik dokter, terima kasih untuk kesempatan dokter. Ya. Saya pernah dengar yang disebut dengan mimisan. Bisa dijelaskan? Mimisan ya? Mimisan ya, Dek? Permisi dokter, iya dokter. Oke. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter apa hubungannya dengan anatomi dan struktur apa saja yang terlibat dokter? Oke. Dokter. Ya. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi terkait dengan mimisan ya, kalau dalam dunia kedokteran kita bilangnya epistaksis. Ingat ya, epistaksis. Nah, epistaksis ini itu akan berhubungan berarti dengan vaskularisasi yang terdapat pada kafum nasi ya. Tadi sempat kita kembali ke ya, ini dia, vaskularisasi nasal cavity. Nah, kalian bisa lihat ini ada arteri ethmoidalis anterior ya, nanti dia akan bercabang sampai ke ramus nasalis externus ya. Kemudian ada juga labialis superior ya, labialis superior. Kemudian ada juga arteri palatina mayor, kemudian ada arteri sphenopalatina, kemudian ada arteri ethmoidalis, kemudian ada arteri ethmoidalis yang anterior dan
posterior. Nah, ada juga sebenarnya arteri nasalis ya. Arteri nasalis itu dia ini ya, dekat nasopalatina ini ya, arteri nasalis. Oke, nah kalau kita hubungkan dengan penyakit epistaksis ya, epistaksis itu sebenarnya begini, pada vaskularisasi pada nasal cavity itu akan terjadi anyaman pembuluh darah di situ, namanya plexus Kieselbach. Saking banyaknya arteri ya, saking banyaknya ini apa sih namanya arteri pada nasal cavity, maka dia akan terjadi kayak anyaman pembuluh darah, terkenal dengan namanya plexus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach ini nanti kalau misalnya terganggu pasti akan terjadi suatu gangguan. Nah, kalau kita bilang epistaksis berarti mungkin ada gangguan pada atau pecah pembuluh darah pada daerah plexus Kieselbach. Tergantung arteri mana yang terkena. Nah, kalau yang di bagian anterior, kadang ya epistaksis itu ada yang depan dan bagian belakang, atau epistaksis anterior dan yang epistaksis posterior. Kalau yang di bagian depan itu namanya epistaksis anterior. Apa saja yang mungkin bisa kena ya? Kalian lihat di sini, kita bisa lihat pada gambar. Ya mungkin yang bisa terkena itu adalah arteri labialis superior. Ya, labialis superior ini bisa terkena ya, lihat kursor saya. Kemudian bisa juga kalau di bagian depan ya, arteri palatina mayor. Kadang juga sih ya, banyak ya pada beberapa penelitian dibilang bahwa ada arteri adenoidalis anterior. Nah, biasanya terdapat masalah atau pecahnya pembuluh darah pada ketiga ini. Sedangkan kalau yang posterior sudah jelas karena letaknya di belakang. Nah, ini biasanya arteri spheno-palatina yang kena atau ethmoidalis posterior. Jadi tergantung letaknya di mana. Itulah yang disebut dengan epistaksis. Bagaimana, Heri? Permisi dokter, ya dokter. Dokter. Oke, sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Apa sih sebenarnya? Tadi kita masih bahas sinus paranasal. Nah, ini apa fungsinya? Tadi kan kalau saya bilang bahwa sinus paranasalnya itu ada kayak rongga-rongga ya, itu kan rongga. Apa sih fungsinya? Ya kalau dia berongga berarti fungsinya untuk humidification, ya untuk melembabkan, dan juga resonansi number atau untuk fungsi fonasi ya. Oke. Nah sekarang kita ada kuis sedikit sebelum kita lanjut ya adik-adik. Tadi kita sempat bahas ini tahu kan ini kafum nasi ya adik-adik. Oke. Nah kira-kira ada yang tahu nomor 3 itu apa? Ada yang bisa jawab nomor 3? Nanti tolong apa sih namanya? Raise hand ya. Trisa Amelia, ayo Trisa. Iya dokter. Ya, nomor 3 apa Dek? Permisi dokter, izin menjawab. Jadi untuk nomor 3 itu ada concha nasalis superior dokter. Oke, good. Jadi concha nasalis superior. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu terkait dengan lungs atau pulmo. Nah, pulmo itu terbagi atas 2 ya. Ya, dextra dan sinistra. Adik-adik sudah tahu. Tadi kita sudah bahas tentang trakea. Nah, selanjutnya kita kalau mau belajar tentang pulmo ada yang wajib kita ketahui ya. Yang pertama itu apex pulmo atau ujungnya. Ini adalah apex pulmo. Kemudian yang basis pulmo atau yang bagian dasarnya. Nanti kalau kita praktikum itu kelihatan ada apex dan basisnya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ya atau yang kalau pada pulmo dextra itu ada lobusnya. Lobusnya juga di sinistra juga ada lobusnya. Kalau yang kanan atau yang dextra itu terbagi atas 3 lobus namanya superior, media sama inferior, sedangkan yang left lung atau yang pulmo sinistra terbagi atas 2 yaitu superior dan inferior. Kemudian mereka semuanya ini ya dibatasi oleh yang namanya fisura. Ingat ya kata-katanya fisura. Nah fisura itu terbagi atas yang kanan ada 2, sedangkan yang kiri ada 1. Kalau yang fisura itu yang membatasi setiap lobus. Nah kita lihat pada gambar di sini ada lobus, ini lobus, 1 lobus yang namanya lobus pulmo dextra yang bagian superior, kemudian ini yang bagian media dan yang paling bawah itu adalah bagian
inferior. Yang membatasinya itu adalah yang ini. Pertama, yang membatasi antara superior dan media itu adalah fissura horizontalis, sedangkan yang bagian bawah itu adalah yang membatasi antara media dan inferior itu adalah fissura obliqua. Sedangkan pada pulmo sinistra itu hanya satu karena dia hanya dua lobus, superior yang bagian atas dan inferior. Itu ada apalagi fisuranya yang membatasi, namanya fissura obliqua. Oke. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga terkait dengan bangunan atau hilum. Jadi sebenarnya di dalam paru-paru itu ada hilumnya. Hilumnya itu adalah tempat keluar masuk. Kita lanjut ke tentang respiratory system. Jadi setelah kita mempelajari semuanya ini, saya punya video buat adik-adik sekalian. Mohon diperhatikan secara jelas sambil saya juga jelaskan. Oke? Nanti tolong dilihat ya kalau tidak kedengaran. The respiratory system moves air through the nose. Oke, ini kedengaran suaranya? Kedengaran suara videonya adik-adik? Permisi dokter, ya dokter. Baik, kita lanjut ya. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal Nah, nanti cavity is ini lined namanya with nasal cilia, cavity, ada mucous cilianya membranes, sama and blood mucus membran. capillaries. Jadi juga ada blood The capillary air is tadi filtered yang by saya jelaskan cilia, ya. moistened by mucous membranes, and warmed by the blood. Oke, ini Air moves into the fungsinya. pharynx or throat, the common masuk ke passageway for faring. food and air. Ada naso, Air continues oros, faring, on to the faring, larynx. kemudian ke The laring. epiglottis, a flap of Di tissue in proses front of kalau the kita larynx, mengunyah ya closes off the adik-adik, larynx when swallowed to epiglottis prevent akan food from menutup entering. The bagian larynx or voice box laring contains the vocal sehingga folds. tidak akan masuk The trachea or windpipe connects the dalam larynx to the laring. bronchial tree. The cartilage rings of the trachea. Ya, oke. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur yang berikutnya ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat tadi di tujuan pembelajaran, tadi kita sudah belajar terkait dengan laring, trakea. Selanjutnya kita akan belajar tentang organ-organ yang terdapat di dalam rongga toraks. Nah, kalau kita lihat di sini rongga toraks itu terdiri dari struktur-struktur yang pertama itu adalah pulmo, baik itu yang dekstra atau yang sebelah kanan dan yang sinistra, serta yang sudah jelas pasti kornis. Yang posisinya seperti ini, ya. Kemudian pulmo ini terbagi atas dua, dekstra dan sinistra tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita fokus ke pleura. Pleura itu adalah lapisan pembungkus dari pulmo itu sendiri. Nah, pleura parietalis adalah pleura yang berbatasan langsung dengan dinding toraks atau kosta. Jadi kosta atau tulang iga kita yang paling luar itu nanti dia akan berbatasan dengan pleura parietalis, jadi paling luar dia. Kemudian nanti yang paling dalam yang kena dengan pulmo itu namanya pleura visceralis. Oke? Kemarin waktu lecture adik-adik sudah saya jelaskan ya. Nah, kedua lapisan ini nanti di tengahnya itu ada suatu seperti rongga, kita namakan dengan cavitas pleuralis. Nah, cavitas pleuralis ini sebenarnya ada cairan di dalamnya, tapi cuma sedikit ya. Gunanya kalau misalnya kita bernafas, gunanya benar-benar luar biasa ya, karena dia bisa untuk melicinkan. Jadi kalau kita bernafas itu aman, jadi proses respirasi baik itu inhale atau exhale itu gampang karena ada cairan serosa ini, tapi dalam jumlah yang sedikit saja. Kalau dia dalam jumlah yang banyak, pastinya akan berdampak pada terjadinya gangguan. Nah, bagian depan itu namanya pars costalis. Jadi dia langsung kena dengan di pos costa bagian depan. Oke, jadi ada 4 bagian dari pleura tersebut. Pars mediastinum, pars cervicalis, pars diafragmatica, dan pars costalis. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu terkait dengan pleura? Saya dokter. Oke, ya, silakan. Permisi dokter, di pulmo tadi kan dokter ada pada ujung atasnya itu ada cupula pleura dokter, dan itu akan melekat di mana nantinya dokter? Oke, yang di bagian atas sini tuh nanti akan ada namanya cupula pleura ya. Jadi kayak menggantung sebenarnya. Nanti itu ada jaringan ikat nih, jaringan ikat yang melapisinya. Nanti ada fasanya juga di sini. Nah, di sini jaringan ikat yang melapisinya itu nanti namanya membrana suprapleura. Gampang hafalnya ya, membrana suprapleura. Supra itu artinya di atas. Oke. Demikianlah video pernyataan diri dosen unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran ini. Terima kasih.